Di dalam ketika kita membaca Al-Quran, munculkan rasa hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam mengagungkan dan memuliakan tadi. Saya paham ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya agungkan, saya muliakan firman Allah ini. Termasuk bagian dari mengagungkan dan memuliakan, tidak hanya masalah yang berkaitan dengan isinya, tetapi zahirnya pun tetap kita agungkan dan muliakan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang mempunyai hadas kecil itu haram menyentuh dan membawa Al-Quran dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau hadas besar, jangankan kok membawanya Pak, membacanya saja haram. Misalkan ibu lagi datang bulan gitu, kemudian membaca kaligrafi itu adalah tulisan Al-Quran, haram itu ibu membacanya, karena ibu dalam posisi keadaan hadas besar. Ada takdimnya di situ. Nah, kita pun begitu hadirin. Maka baik dalam segi dohir, bukunya, kitabnya, bentuk dohirnya, maupun dalam bentuk makna kandungannya, kita tetap mengagungkan dan memuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu semua, abah, kakak, adik yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan menyimpulkan dari 3 pokok bahasan yang telah kita bahas, yaitu tentang membangkitkan kembali atau membumikan Al-Quran dalam perilaku kita, sehingga kita ini hadirin dalam menjalani kehidupan ini tidak lepas dari Al-Quran, baik dari pedoman kehidupan, pemandu hidup kita, maupun dari perilaku dohir kita, yaitu kegemaran membaca dan mempelajari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas dari awal dulu tentang masalah seputar Al-Quran adalah, yang pertama kita bahas tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian yang kedua kita pelajari adab dohir diri kita terhadap Al-Quran. Yang ketiga adab batin kita terhadap Al-Quran. Nah hadirin, dari ketiga ini semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, sehingga nanti ketika kita mau membacanya, mau memahaminya, bahkan menjadi pedoman kehidupan yang kita imani sebagai kitab suci, jauh berbeda dengan sebelum kita mengenal ilmunya.
Mungkin dulu membacanya saja masih males, tapi sekarang muncul kesemangatan untuk membacanya, juga tentang adab-adabnya. Mari kita bedakan dari dulu yang belum kita belajar tentang masalah adab terhadap Al-Quran dengan sekarang, maka kemudian kita bedakan sehingga tidak sama antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, buah dari pengajian kita selama beberapa pekan ini. Baik hadirin, yang pertama, keutamaan Al-Quran itu sendiri hadirin, itu merupakan yang pertama pengaruh dalam kehidupan kita ini dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Itu pengaruhnya yang pertama. Contoh masalah kehidupan dunia ini hadirin, siapa sih yang nggak pernah mengalami problem hidup? Siapa sih yang nggak pernah mengalami ujian hidup? Siapa sih yang nggak punya masalah dalam kehidupan? Selama kita masih hidup, hadirin, kita pasti punya masalah, pasti punya ujian. Karena hidup sendiri itu sudah masalah, Pak. Hidup sendiri sudah masalah, ditambah lagi masalah kehidupan. Dan itu hadir dalam kehidupan kita. Maka hadirin, ketika kita ingin menjumpai, ketika kita menjumpai problem-problem hidup itu dan ingin ketenangan jiwa kita, maka larilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifaul mukminin, obatnya orang beriman. Orang beriman itu hidupnya akan tenang, bahagia, terbuka semuanya kalau ada kegemaran membaca Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran aja males, akhirnya tertutup oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran kita, tertutup oleh berbagai macam hijab-hijab keduniawiaan. Tapi kalau sudah gemar membaca Al-Quran, insya Allah hadirin kita akan terbuka, hati kita terang, benderang, paham, nyaman, tenang, damai, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita tinggalkan, bahkan yang tidak perlu kita sentuh sama sekali terhadap hakikat kehidupan ini. Oh, yang kayak gini ini nggak perlu. Oh, ini insya Allah akan terbangun jiwa seperti itu ketika ada keistiqomahan membaca Al-Quran. Kalau nggak percaya, Bapak istiqomahkan dulu dalam 1 tahun, Pak. Setiap hari baca Al-Quran. Nah hadirin yang dirahmati Allah, maka dampak dari 1 tahun itu insya Allah kita akan terbuka pikirannya. Oh, ternyata yang kayak gini ini nggak perlu dalam hidup. Yang perlu ini yang seperti ini. Di ujung-ujung akhir kita ini semakin mengerucut, problem-problemnya akan sedikit demi sedikit, mana yang nggak prioritas akan kita tinggalkan. Dan itu insya Allah akan terbuka hatinya, insya Allah akan terbuka pikirannya dengan asbab ketika istiqomah membaca Al-Quran. Itu di dunia. Belum ketika nazak, belum nanti dikubur, di alam kubur, sebagai teman kita di alam kubur, belum nanti kepada sampai ketika di akhirat kelak. Sampai dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya syafaat mafhumnya itu, Pak, syafaat yang utama itu justru syafaat dari Al-Quran, tidak juga dari Nabi, tapi justru yang utama itu dari Al-Quran. Inilah makanya mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu Al-Quran, karena dampaknya dari dunia sampai nanti di akhirat, Pak. Tidak hanya menjadi pedoman kehidupan ini, tapi sampai akhirat kelak. Al-Quran itu super dahsyatnya seperti itu yang Allah berikan. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT dari berbagai macam jenis keutamaan Al-Quran. Tapi kalau orang itu kok semakin jauh dari membaca Al-Quran, maka dalam pikirannya dia akan terhijab, tertutup dengan beberapa pemikiran-pemikiran dirinya, sehingga justru menganggap membaca Al-Quran itu nggak penting, Pak. Kalau sudah sampai tahapan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Makanya hadirin, kata ada orang kemarin bilang bahwasanya menghafal Al-Quran itu percuma, karena sekarang sudah ada komputer, ada internet dan lain sebagainya, apalagi ada kecerdasan AI itu ya kan. Maka itu nggak penting. Dilihat dari sisi itu memang seperti itu. Tapi daripada kemanfaatan, ketenangan jiwa, kemudian dampak dari yang dia ketahui dari hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan,
maka orang tetap akan berlomba-lomba menghafal Al-Quran yang tahu, gitu loh. Tapi bagi yang tahu ya akan berbicara begitu, yang nggak tahu. Sama seperti halnya ketika saya disodori, Pak, misalkan ada sepeda motor klasik bagus, harganya mahal, ditawarkan kepada saya nggak tahu tentang harga motor itu, Pak, nilai motor itu, yang nggak mau saya beli, mending yang baru, Pak. Kan begitu pikirannya, karena tidak tahu. Nah hadirin, orang yang paham terhadap bagaimana jernihnya hati, jernihnya pikiran ketika bersama Al-Quran, maka dia akan tetap semangat dan dia akan tetap menjiwai, akan muncul bara api kesemangatan, motivasi yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengaruh Al-Quran. Dan kita sudah bahas panjang lebar, maka sangat-sangat merugi kalau kita hidup sekali saja, kemudian kita tidak mampu membaca Al-Quran. Kemudian setelah kita ini hadirin, muncul motivasi kuat bahwa diri saya akan istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Setelah muncul kesemangatan itu, maka mari kita praktekkan adabnya. Jangan hanya kemudian kita setakat membacanya, tapi masih juga seperti yang kemarin lampau. Karena kita sudah belajar dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, mari kita penuhi adabnya. Yang pertama adab zahir, hadirin. Adab zahir itu dari segi qori'nya dulu, yang membaca. Maka yang membaca itu hadirin, yang pertama mempunyai wudu, yang kedua auratnya tertutup, yang ketiga duduknya upayakan iftiros. Bahkan dalam kitab-kitab tertentu itu justru duduk kalau bisa jangan bersila, tapi iftiros. Ya kalau kita tidak mampu iftiros terus ya awal-awal iftiros. Kemudian duduk menghadapi kiblat. Cara meletakkan Al-Quran itu di atas dari semua barang apapun. Kalau kemarin dulu masih tasbih dan kacamata di atas Al-Quran, atau bahkan pena di atas Al-Quran, sekarang tidak lagi. Yang paling parah kalau sudah rokok dan korek di atas Al-Quran, wah itu parah lagi, ya kan? Kemudian hadirin, begitu juga ketika melihat potongan-potongan Al-Quran, semisal surat Yasin, ya kan? Tidak lagi kita meletakkan di bawah daripada pusar kita, tidak lagi kita akan letakkan di lantai, kemudian kita membacanya di atas daripada lantai itu, sehingga posisi Al-Qurannya sejajar dengan kakinya, Pak. Angkatlah itu surat Yasinnya dibaca dengan dipegang. Bahkan kalau ulama itu, Pak, di dalam mengagungkan adab Al-Quran itu, membaca Al-Quran dengan memegang tangan kiri aja sudah kurang adabnya, Pak. Sampai sebegitu detailnya adab di dalam Al-Quran. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi tulisan, silahkan Bapak Ibu memilih. Ini kalau dalam bahasa kitabnya itu, Pak, diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk menulis Al-Quran sebaik mungkin. Bahkan boleh diharokati, bahkan boleh diberi titik sesuai dengan yang sudah standar saat ini. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, itulah tulisan yang saat ini ada menjadi bid'ah, jelas-jelas bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita adopsi sekarang, maka hadirin sesuaikan kenyamanan kita dengan tulisan Al-Quran itu. Kalaulah memang mata ini sudah betul-betul agak kapur dalam melihat, ambil Al-Quran yang sedikit agak besar, sehingga kita mudah membacanya. Kemudian kalau mendapatkan ada beberapa tulisan yang meragukan, karena mungkin tertutup atau Bapak ragu-ragu, jangan segan-segan untuk mencocokkan dengan Al-Quran versi lainnya, Pak. Karena kemarin ditemukan di tengah-tengah Al-Quran itu ada satu atau dua titik, dua huruf yang berbeda. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah untuk menjaga yang seperti itu. Ini dari segi tulisan. Kemudian dari segi planning kapan harus mengkhatamkan. Kalau dalam bahasa Ihya-nya itu kecepatannya. Tiap orang mempunyai kecepatan di dalam membaca Al-Quran itu berbeda-beda.
Ada yang karena bacanya cepat mereka menentukan 7 hari khatam, 7 hari khatam. Bahkan ada yang 3 hari khatam, tapi sebaiknya jangan di bawah 3 hari. 3 hari khatam, 7 hari khatam, 1 bulan khatam. Sekarang kenali diri kita, kecepatan kita di mana? Sehingga kita dalam 1 tahun itu minimal, Pak, dalam 1 tahun minimal 2 kali di dalam mengkhatamkan Al-Quran, minimal. Karena itu hak Al-Quran. Kalau di bawah 2 kali kita tidak mengkhatamkan, maka Al-Quran nanti akan menuntut kita di akhirat. Kenapa kami tidak dikhatamkan minimal 2 kali dalam 1 tahunnya? Nah, monggo silakan Bapak Ibu untuk memplanning sendiri. Dalam 1 tahun itu berapa kali akan dikhatamkan? Kalau memang mau dikhatamkan minimal 2 kali, ya susun 2 kali. Sehingga setengah tahun khatam, setengah tahun khatam. Atau minimal Bapak, saya dalam 1 tahun 3 kali khatam minimal. Berarti kalau begitu 4 bulan sekali khataman, Pak. 4 bulan sekali khatam. Harus ada perencanaan itu sehingga ada konsistenitas di dalam membacanya, Pak. Nah, ini hadirin dari segi kecepatannya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab zahir itu jangan diselingi dengan pembicaraan apapun ketika membaca Al-Quran, Pak. Kalau memang mau diselingi, tutup dulu Al-Quran. Shadaqallahul azim, tutup dulu, udah. Jangan baca Al-Quran di tengah-tengah sambil ngobrol, jangan, Pak. Karena membaca Al-Quran itu sangat spesial sekali dan sangat istimewa sekali. Maka seyogianya kita mempunyai waktu yang kita luangkan betul-betul. Jangan kemudian kalau ada waktu sisa baru saya baca Al-Quran. Kalau konsepnya seperti itu, insya Allah akan kita susah mendapat waktu yang luang untuk membaca Al-Quran. Tapi luangkan betul-betul, Pak. Dan jangan khawatir, jangan takut kalau sedikit. Karena meskipun sedikit, kalau istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah sesaat itu lebih bagus daripada 1000 kali karomah. Ada orang membaca 1 hari itu 5 juz gitu, habis itu 1 bulan nggak baca, nggak bisa, Pak. Lebih bagus 1 hari 3-4 halaman, 3-4 halaman, tapi istiqomah. Sehingga koneksasi kita dengan Al-Quran itu setiap hari ada, Pak, koneksasinya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adab zahirnya. Kemudian bagaimana adab batinnya? Yang kemarin saya sampaikan, kalau indah madhabil jamaah tabligh, kalau menurut jamaah tabligh itu ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini tentang Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu memang kitab suci kita. Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Dan Al-Quran itu suci, bersih, mutlak, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia sesaat pun atau sedikit pun. Karena kebenaran di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwa inilah Al-Quran firman Allah yang kita baca itu juga yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita menyadari itu, hadirin, pembenaran dan keyakinan akan kebenaran Al-Quran itu pasti muncul. Kemudian yang kedua adalah hadirin yang dirahmati Allah, ta'zim al-ihtiram, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Yang ketiga ta'athur fil qalbi, membekas dalam hati. Apa yang kita baca itu ada bekasnya. Kemudian yang terakhir niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan apa yang di dalam Al-Quran. Nah, itu konsep ringkasan yang disampaikan para masyayikh, para alim ulama di zaman tabligh. Kalau kemudian kita ambil mengacu kepada Ihya Ulumuddin menurut Imam Ghazali rahimahullah taala, yang pertama adalah hadirin yang dirahmati Allah, fahmu aslul kalami, memahami asalnya kalam itu dari siapa. Kalau kita betul-betul menyadari, kemudian rasa kita muncul bahwa yang kita baca itu firman Allah, yang kita baca itu kalamullah, maka kita nggak akan sembarangan berani main-main dengan baca Al-Quran. Apalagi mohon maaf, kemudian
kadang kalau saya temui di media sosial itu Pak, hati-hati sekali. Ada beberapa hal yang membuat kesalahan fatal. Kata Allah gitu loh Pak ya. Kemudian dia menyebutkan bahasa Indonesia, nggak bisa Pak. Kalau memang dia qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, maka dia harus menyebutkan ayat firman Al-Quran itu. Artinya baru begitu. Bukan kemudian kata Allah, yang kemudian menyebutkan bahkan sudah dengan redaksi yang dia rubah. Ini nggak boleh hadirin. Asli ini benar-benar kesesatan. Ini kesalahan fatal. Jangankan begitu Pak. Ada seorang khotib, dia berkata, Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asri. Keliru kok Pak. Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tidak ada di dalam ayat yang bukan merupakan bagian ayat Al-Quran. Itu loh Pak. Misalkan saya mendalil, saya ceramah, Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Keliru Pak. Kalau sudah Allah SWT berkata, berarti apa yang saya sampaikan benar-benar harus redaksinya dari redaksi yang asli dari Allah SWT, yaitu ada dalam Al-Quran. Kalau basmalah itu masih ada Pak. Misalkan saya bilang begini, Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, masih benar. Kenapa? Jadi karena lafal Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam Al-Quran. Gitu loh Pak. Jadi ini yang harus dipahami. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memahami betul aslul Al-Quran itu, fahmu aslil Quran, paham betul asalnya dari Al-Quran itu sebagai kalamullah, maka kita nggak main-main di dalam baca Al-Quran Pak. Sebagai tambahan, adab di dalam mengeraskan dan mengecilkan suara ketika kita membaca Al-Quran itu hadirin adalah bahwasanya ketika ada orang sholat maka baca Al-Qurannya agak lirih. Ketika ada orang baca Al-Quran maka yang zikirnya lirih. Jadi tingkatan pertama itu zikir, membaca Al-Quran bersolat untuk kapasitas sound suaranya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita lanjutkan. Di dalam ketika kita membaca Al-Quran, munculkan rasa hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam mengagungkan dan memuliakan tadi. Saya paham ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya agungkan, saya muliakan firman Allah ini. Termasuk bagian dari mengagungkan dan memuliakan, tidak hanya masalah yang berkaitan dengan isinya, tetapi dohirnya pun tetap kita agungkan dan muliakan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang mempunyai hadas kecil itu haram menyentuh dan membawa Al-Quran dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau hadas besar, jangankan kok membawanya Pak, membacanya saja haram. Misalkan ibu lagi datang bulan gitu, kemudian membaca kaligrafi itu adalah tulisan Al-Quran, haram itu ibu membacanya, karena ibu dalam posisi keadaan hadas besar. Ada takdimnya di situ. Nah, kita pun begitu hadirin. Maka baik dalam segi dohir, bukunya, kitabnya, bentuk dohirnya, maupun dalam bentuk makna kandungannya, kita tetap mengagungkan dan memuliakan. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Al-Quran itu hudurul qalbi, munculkan hati kita, hadirkan hati kita tatkala kita baca Al-Quran. Jadi jangan sampai kemudian kita hadirin kosong di dalam hati dan pikiran kita. Apalagi kemudian mulut kita membaca Al-Quran, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Harus kembalikan lagi, sehingga ada akarnya nanti, ada ruhnya nanti ketika kita membaca Al-Quran. Nah ruhnya apa? Akarul qalbi tadi Pak. Setelah kita menghadirkan hati, maka kemudian akan muncul bekas kita dalam hati kita. Maka ayat-ayat yang berupa ancaman betul-betul kita bisa menangis. Innallaha adzabun alim, misalkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha zat yang mengadab. Adzabun alim, azab Allah Subhanahu Wa Taala sangat pedih sekali. Ketika kita membaca azab Pak, nangis kita.
Kemudian ketika kita membaca ayat-ayat yang berkait dengan surga, ada harap, ada tafaul kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan nikmat itu. Mohon pada Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ketika ada hudurul qalbi, maka akan membekas dalam hati. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami Al-Qur'an, ini saya sampaikan Pak, yang sudah sering saya sampaikan. Untuk memahami Al-Quran, yang pertama, Al-Quran itu memang ada yang sureh, yang sudah jelas. Maka ketika ayat-ayat yang sudah jelas itu, tinggal kita mengamalkan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai kepada orang yang berbohong. Innallaha la yuhibbul mukadzibin, misalkan gitu. Nah, ini kan sudah jelas. Sekecil apapun kalau bohong tetap tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang sudah surah kayak gini silahkan kita pelajari atau silahkan kita boleh menguliknya dari terjemahan Al-Quran saja boleh Pak. Kemudian kita amalkan, boleh. Tapi jangan ditafsirkan. Karena kalau ditafsirkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berarti sudah mentafsirkan terjemahan Al-Quran, bukan mentafsirkan Al-Quran dan diroi dengan pendapat kita sendiri. Ini bahayanya luar biasa. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ayat yang kedua, ayat yang mutasyabihat. Untuk ayat yang mutasyabihat itu ayat yang agak samar-samar. Dalam artian boleh jadi itu maknanya adalah makna kias atau kalimat yang bermakna maknawi, bukan lafzi kontekstual, tapi bermakna apa tadi Pak? Ada lafzi, ada maknawi, yaitu maknanya tapi konteksnya adalah kalimat-kalimat majas. Contoh misalkan innallaha 'alal 'arsy istawa. Ini kalimat yang sempat viral kemudian menjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Maka menurut ahli sunnah wal jamaah, kalimat sesungguhnya Allah berada di atas arsy itu adalah kalimat maknawi, kalimat majas, kalimat yang perlu ditafsirkan. Nah, kita nggak usah mentafsirkan itu biarlah golongan para alim ulama yang mentafsirkan. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih bagus yang mana Pak? Ketika melihat terjemahan, apakah boleh kita membaca terjemahan? Boleh, tapi jangan ditafsirkan. Kemudian yang kedua, bacalah ayat-ayat yang sureh saja, sehingga ketika kita nanti melihat ayat yang sureh bisa langsung amal. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Pak, kalau ingin memahami ayat Al-Quran, itu bacalah kita tafsir Al-Quran. Disitulah baru kemudian kita memahami tafsirnya. Tapi hadirin, termasuk salah satu maniul fahmi, penghalang-penghalang dalam memahami ayat Al-Quran adalah orang terlalu fanatik terhadap salah satu tafsir, sehingga ketika dia mendapatkan tafsir itu, dia yakini bahwa tafsirnya ada kebenaran mutlak, sehingga yang lain ketika berbeda pendapat keliru. Padahal mohon maaf Pak Dede, dalam kitab tafsir itu tidak ada satupun ulama yang mengklaim dirinya kebenaran mutlak. Itu nggak ada Pak. Pasti di akhir daripada tafsirnya ada kalimat wallahu alam bisawab atau Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang lebih mengetahui, hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang diinginkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adab batin selanjutnya ini Pak, ini yang paling parah. Kalau kita kemudian menjumpai kitab tafsir, satu kitab tafsir, maka bacalah kitab tafsir yang lain, sehingga wawasan kita akan luas. Nah, kesalahan beberapa dari kita itu ketika membaca satu kitab tafsir, bahkan kitab itu pun tafsirannya dipotong-potong, dia menganggap keyakinan itu mutlak benar Pak. Itu yang parahnya di situ. Contoh misalkan atiullah, atiur rasul, atiulil amri minkum, ya kan? Bertakwalah atau ngikutilah, bertakwalah kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Nah, ulil amri ini Pak, pemerintahan. Itu kemudian bagi yang mentafsirkan berdirinya khilafah, ulil amri ditafsirkan khilafah gitu loh. Padahal itu ulil amri ditafsirkan khilafah menurut versi yang mengusung khilafah.
Tapi menurut ulama yang tidak mengusung paham khilafah, itu ditafsirkan oleh pemerintah yang sah. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, Pak, jenengan melihat posisi di mana yang bisa Anda pakai, maka Anda tidak akan taklid membabi buta terhadap salah satu tafsir. Ini yang lebih parah lagi, dimunculkanlah satu tafsir Al-Quran tertentu yang membangun doktrin tertentu, kemudian didukung, dicarikan dalil-dalil ulama lain-lain yang kira-kira sejalan dan sepakat dengan apa yang menjadi penafsiran ulama tadi. Sehingga jamaahnya kadang ketika dibangun seperti itu mindsetnya, didoktrin seperti itu mindsetnya, seakan-akan nggak ada kebenaran lain di luar dari kebenaran kelompok dia sendiri. Ini yang bahaya, karena di dalam Al-Quran itu tafsir itu luar biasa banyaknya. Maka kita perlu juga untuk mengolah dan membangunnya atau menyusunnya di mana yang harus kita pakai. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hadirin tentang masalah memahami dalil-dalil Al-Quran ini, Pak. Kemarin dulu juga sudah pernah saya sampaikan bahwasanya isi dari kandungan Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ini berkaitan dengan tauhid, dan ini mempunyai durasi sepertiga Al-Quran. Kalau sudah berbicara tauhid ini hadirin, kita tutup logika kita batasi logika kita dan hati kita sampai di titik di mana bahwasanya saya yakin benar-benar Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan saya, Tuhan yang hak untuk disembah dan berkuasa atas semuanya. Cukup sampai di situ dulu. Jangan kemudian pertanyaan liar dalam logika kita dan dalam hati kita kemudian kita teruskan. Nanti kalau kita teruskan, maka kita akan dibuat kacau oleh setan laknatullah alaih. Maka cukup sampai di situ. Kemudian isi yang kedua adalah isi hukum. Nah, kalau sudah berbicara hukum, ini tanyakan kepada para alim ulama. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu ingin membaca terjemahan Al-Quran untuk meningkatkan, mengupgrade pengetahuan agama kita atas Al-Quran, monggo silakan, gak ada masalah. Cuman jangan ditafsirkan. Jadi bagaimana nanti? Ya sudah, baca saja, cukup mengerti apa yang menjadi dohir ayat tadi. Jangan ditafsirkan masing-masing. Kalau ditafsirkan masing-masing nanti berbeda satu sama lain. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kudurul qalbi, kemudian ta'athurul fil qalbi, membekas dalam hati. Kemudian hadirin kita membaca isi Al-Quran. Yang ketiga adalah isinya iktibar, kisah, ibrah. Nah, ini silakan dibaca terjemahannya. Kalau sudah berkaitan dengan kisah Al-Quran. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah bahwasanya silahkan kita membaca terjemahan Al-Quran, tapi jangan mentafsirkan Al-Quran, apalagi mentafsirkan terjemahannya Al-Quran dengan dasar pendapat pribadi. Jangan, Pak. Semua ada ilmunya, nanti malah salah kaprah. Nah, karena kita tidak mampu mentafsirkan Al-Quran, maka kita ikut ulama-ulama tafsir. Silahkan Anda baca kitab-kitab tafsir sehingga memperluas ilmiah kita terhadap masalah Al-Quran. Dan jangan dibatasi hanya tafsir itu saja yang dianggap benar, yang lain salah. Jangan, Pak. Karena tafsir itu banyak sekali. Bahkan ulama Indonesia saja ada beberapa orang yang sudah menyusun tafsir Al-Quran. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini, Pak. Selalu ingin meningkatkan kemampuan kita terhadap Al-Quran, mengupgrade diri kita terhadap Al-Qurannya itu loh, Pak. Baik dari segi membacanya, segi memahaminya, segi mengamalkannya, selalu ada keinginan motivasi kuat untuk meningkatkannya. Kalau sudah sampai titik poin itu kok muncul, insya Allah istiqomah kita, Pak, baca Al-Quran. Tapi kalau keinginan untuk mengupgrade itu nggak ada, ya sudah lemes terus. Di sisi lain, umur makin habis. Bacaan Al-Quran belum benar, bahkan syahadat saja belum benar, kita nggak mau belajar. Padahal umur semakin hari semakin keropos. Nah, ini yang harus kita paham. Agar kita ini ketika sudah beberapa kali baca Al-Quran, pada nanti outputnya atau
aktualisasi dari konsep-konsep ini adalah kita mulai kembali semangat membaca Al-Quran dengan adab zahir dan adab batin yang sudah jauh berbeda dari sebelum ketika kita belajar tentang masalah keutamaan Al-Quran di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan. Yang jelas hadirin, mari kita kemudian tingkatkan betul-betul keutamaan, karena mengingat keutamaan Al-Quran ini, tingkatkan betul-betul untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kata psikolog gitu Pak, dia bilang pernah begini, agar otak kita ini terus berjalan, ini Pak, kenapa akademisi, kenapa para kiai, bahkan dosen profesor itu jarang yang pikun? Ternyata rahasianya karena mereka terus membaca. Dengan membaca maka otak kita akan terus menyimpan memori, sehingga kita terlatih untuk mengingat terus sehingga nggak pikun-pikun. Membaca umum saja bisa berpengaruh seperti itu sebagai terapi, apalagi ini membaca kitab suci Al-Quran. Saya yakin keutamanya jauh lebih dahsyat daripada sekitar itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga mari mulai saat ini, mulai malam ini kita niatkan, kita tekadkan untuk benar-benar hidup bersama dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, sebagai bacaan utamanya, dan sebagai rujukan dari semua kegundahan problematika kita. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan mengistiqomahkan kita dalam taat kepadanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.